Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faiza Nifalisma, PIN 23201033. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan proyek UAS saya, yaitu Sistem Informasi Manajemen Toko Bunga. Aplikasi ini dibangun menggunakan arsitektur decoupled, yaitu sisi back-end front-end terpisah sepenuhnya. Back-end menggunakan Django REST Framework yang berfungsi menyediakan API dan manajemen database. Front-end dibangun menggunakan HTML, Bootstrap, Vanilla, JavaScript yang berkomunikasi dengan back-end melalui endpoint API. Alasan saya memilih arsitektur ini adalah fleksibel. Jika suatu saat front-end ingin diganti menjadi aplikasi mobile, kayak Android atau iOS, back-end tidak perlu diubah sama sekali, cukup konsumsi API yang sama. Nah, kali ini kita mulai dari keamanan aplikasi ini menggunakan token authentication saat user login. Sistem tidak menyimpan sesi di server, melainkan memberikan token unik yang disimpan di local storage browser. Oke. Kita mulai untuk klik login. Nah, di situ kan ada username sama password itu sesuai sama yang kita mau aja, kayak punya Fulan tadi Faiza, dan passwordnya itu adalah dirahasiakan. Sekarang kita klik masuk. Nah, di sini kita bisa melihat daftar bibit bunga yang tersedia. Data ini diambil secara asinkronus dari API Django. Terlihat ada fitur pagination di bawah yang membuktikan data tidak di-load sekaligus, melainkan per halaman agar aplikasi ringan. Mari kita coba fitur CRUD-nya. Saya akan menambahkan bibit baru, misal mawar hitam. Perhatikan drop down kategori ini. Datanya juga diambil dinamis dari tabel kategori di database. Saat saya klik simpan, JavaScript mengirim request post ke server. Dari hasil masuk tanpa lewat penuh, yaitu single page application fill. Selanjutnya, nah, mari kita coba bisa untuk mengupload database secara real time. Saya akan ubah untuk harganya dan Rp49.000. 449.000. Tadi kan sebelum harganya kan 60 ya, jadi 49.000. Mari kita klik simpan. Dan ya, berhasil terupdate. Jika data sudah tidak valid, kita bisa menghapus dari database-nya. Nah, di sini ada satu fitur terakhir, yaitu transaksi. Fitur ini bisa diakses oleh staf admin, bisa mencatat pesanan pembeli sistem secara otomatis, relaksasi bibit yang dipilih dengan data pembeli. Contoh di sini kan udah ada data pembeli kayak Vanessa, Bibi Yosono, Maida, Dokter Nova Kusumo, dan lain sebagainya. Terus dia ini adalah bibit-bibit yang mereka pernah beli. Terus ini jumlahnya berapa dan ini alamat yang dikirim, seperti itu. Oke, kita contohkan untuk menambah pesanan. Contoh saya kasih nama Siti. Oh, Gigi Siti. Siti Subaidah. Pilih bibit yang ingin, contohnya anggrek merah jambu. Jumlah dibelinya 10. Alamat pengirimnya Jalan
Blitar nomor 18, Dusun Bakung, Blitar. Terus kita simpan pesanan. Nah, jadi langsung masuk ke sini. Siti Zubaidah, bibit anggrek merah jambu 10 jalan seperti ini. Nah, kalau seandainya mungkin atau ada pertanyaan nih, kalau seandainya yang di atas pengen pesan lagi, kira-kira bisa atau enggak? Nah, itu sebenarnya kalau mau pesan lagi itu bakal ditambahkan ke pesanan lagi gitu. Tetap ada namanya, tapi dengan ID yang berbeda seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan. Di sini namanya Siti Zubaidah. Contohnya anggrek putih dengan pesanan 2. Nama alamat lengkapnya sama. Ini sebagai contoh aja ya, Pak. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, oke. Seperti ini contoh daftar pesanan dan sebagainya. Kita lanjut kepada penjelasan coding. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dapur pacu aplikasinya, yaitu backend Django. Pada model.py, saya mendefinisikan struktur database, yaitu ada model kategori, terus bibit, dan pesanan. Poin penting di sini adalah penggunaan for key yang menghubungkan bibit ke kategori dan pesanan ke bibit. Ini menjaga integritas data relasional. Selanjutnya adalah serializer. Karena ini arsitektur decomplet, kita butuh menerjemah data. Di sini peran serializer. Saya menggunakan model serializer untuk mengubah query database menjadi JSON. Perhatikan baris nama underscore kategori. Sama dengan serializer string relates field. Perhatikan baris ini. Nama underscore kategori sama dengan serializer string relates field. Teknik ini saya gunakan agar di for n yang muncul adalah nama kategori bunga hias, bukan hanya ID angka, misal 1, 2, atau 3, sehingga bisa user friendly. Selanjutnya adalah view set dan fragmentation. Untuk logika bisnis, saya menggunakan model view set dan Django REST Framework. View set ini secara otomatis menangani operasi CURT, yaitu read, update, and delete standar. Saya juga menerapkan keamanan di sini. Contohnya pada pesanan view set. Saya menambahkan permission class sama dengan is admin user. Nah, di sini. Nah, itu. Artinya, API pesanan benar-benar terkunci dan hanya bisa diakses jika request membawa token dari user yang berstatus staff. Selanjutnya adalah URL routing.
Semua logika tadi diakses melalui pintu gerbang di urs.py. Saya saya menggunakan default router yang secara otomatis membuat alamat URL API seperti slash garis miring up API garis miring bibit garis miring dan garis miring API garis miring pesanan garis miring. Seperti contoh ini. Nih, tadi oke, kita melihat di URL API menggunakan default router. Ini default router. Terus seperti .api. Oke, kita ke URL routing. Nah, semua logika tadi diakses melalui pintu gerbang di urls.py. Seperti yang ada di sini, saya membuat default router dengan default router. Bisa membuat URL secara otomatis, jadi mungkin bisa dilihat sendiri untuk di URL IP saya. Jadi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah integritas front-end. Nah, yang terakhir, bagaimana front-end bicara dengan back-end. Di sini akan dijelaskan, yaitu di file JavaScript ini saya menggunakan fungsi fetch bawaan browser. Kuncinya ada di bagian header, yaitu authorizen sama dengan token plus token. Seperti itu. Token inilah yang didapat saat login tadi. Dan wajib disertakan setiap kali aplikasi meminta data ke server. Oke, kita kembali presentasi mengenai teknis dan implementasi arsitektur decoupled pada aplikasi toko bunga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.